Hai Mathematical Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas latihan soal yang berkaitan dengan aplikasi trigonometri yang memanfaatkan sudut elevasi. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama ya. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada tembok membentuk sudut elevasi 60 derajat dengan lantai. Tinggi tembok yang dicapai ujung atas tangga adalah, pertama kita gambarkan dulu simulasinya ya. Dia akan membentuk seperti ini. Ini siku-sikunya di sini. Oke, yang bawah ini adalah lantai kan ya. Ini lantainya. Oke. Nah, yang ini adalah temboknya. Oke, kemudian yang miring ini adalah si tangganya kan ya. Nah, ini adalah tangga. Tangganya disandarkan pada tembok. Nah, panjang tangganya 5 meter. Oke, kemudian sudut elevasi dengan lantai. Nah, ini kan lantai ini kan ya. Nah, sudut elevasi itu kan yang dari horizontal ini kemudian membentuk diagonal yang ini nih. Nah, antara si horizontal dengan diagonal berarti sudut elevasi itu. Nah, maka di sini besarnya adalah 60 derajat atau dia merupakan sudut elevasinya gitu kan ya. Oke, kalau sudah ada informasi seperti ini, maka kita bisa tentukan mana depannya, mana sampingnya, mana miringnya gitu kan ya. Nah, di depan sudut ini adalah sisi depannya. Yang di sampingnya, maka ini sisi sampingnya. Yang miring adalah sisi miringnya. Oke, pertanyaannya, tinggi tembok yang dicapai untuk tangga tersebut. Nah, berarti di sini tingginya kan? Oke, yang dicari adalah tingginya atau sisi depannya tuh berapa gitu kan ya. Miringnya sudah ada sudut elevasi, dan juga yang dicari adalah si tingginya atau sisi depannya. Nah, maka kita bisa manfaatkan perbandingan trigonometri nih. Boleh pakai sin alfa, cos alfa, atau tan alfa gitu kan ya. Oke, kita ulas sedikit tentang perbandingan trigonometrinya. Sin alfa itu kan depan per miring, kemudian cos alfa itu adalah samping per miring, dan tan alfa itu adalah depan per samping. Nah, dari ketiga perbandingan ini, yang paling tepat kita manfaatkan adalah yang sin alfa, yaitu depan per miring. Kenapa? Kalau kita mau manfaatkan tan alfa, sisi sampingnya kan belum ada nih. Maka kita akan repot buat cari sisi sampingnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang cos alfa. Nah, sisi sampingnya itu kan belum ada nih. Kita akan repot nyari sisi sampingnya. Setelah itu, baru nyari sisi depannya gitu kan. Jadi prosesnya lebih lama ini kan ya. Nah, maka yang paling tepat kita pakainya sin alfa. Sisi depan yang dicarinya langsung, sisi miringnya sudah ada, sudut alfanya juga sudah ada kan ya. Oke, langsung kita jawab di sini ya. Sin alfanya kan sudah ada, yaitu sudut elevasi, nilainya 60 derajat. Kemudian sisi depan yang kita carinya kan tingginya. Dibagi miring, sisi miringnya kan tadi panjang tangganya yaitu 5 meter. Oke, kemudian sin 60 derajat kita cari di tabel khusus ini. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 sama dengan T per 5. Nah, maka untuk tinggi ini tinggal dikali ini ya, setengah akar 3-nya dikali 5. Setengah akar 3 dikali 5, maka menjadi 5 per 2 akar 3 untuk tinggi tembok yang dicapai ujung atas tangga. Meter di sini satuannya ya. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjut untuk jawaban soal yang kedua. Seorang anak tingginya 1,55 meter berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera.
ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah berapa meter gitu kan ya. Nah, kalau kita gambarkan simulasinya kira-kira seperti ini. Oke, ini ada tiang bendera gitu kan ya. Nah, yang dicari kan tinggi tiang benderanya kan ya. Nah, kita nggak tahu nih berapa meter tinggi tiang bendera ini. Nah, yang kita cari tinggi tiang benderanya. Oke, kemudian katanya si anak ini berdiri pada jarak 12 meter. Berarti menjauhi tiang bendera ya. Misalkan dia ke arah samping kanan sejauh 12 meter. Nah, ini panjangnya 12 meter. Kemudian si anak ini memandang atau melihat puncak tiang bendera ya dengan sudut elevasinya 45 derajat. Oke, berarti tadi yang namanya sudut elevasi itu kan dari si horizontal ini kemudian membentuk diagonal kan ya. Nah, oke, maka ini adalah sudut elevasinya nih. Nah, di sini besarnya 45 derajat. Kemudian si tinggi anak ini tadi katanya 1,55 meter kan. Nah, berarti sepanjang ini nilainya 1,55 meter. Nah, tinggal kita cari sisa panjang yang ininya kan. Nah, berapa meter gitu kan ya. Nah, kemudian apalagi yang kita ketahui, nah di sini nih, lihat di sini. Yang bawah ini sejajar dengan yang atas kan. Maka yang atas ini juga ini yang horizontal panjangnya 12 meter. Nah, kalau kita mau nyari sisi depan sudut yang ini kan ya. Ini sisi depannya. Kita bisa manfaatkan perbandingan trigonometri. Nah, yang paling tepat itu adalah dengan memanfaatkan tan alfa. Kenapa kita memanfaatkan tan alfa? Karena kalau kita mau pakai sin alfa itu kan depan per miring. Depannya yang kita cari miringnya belum ada, repot kan ya. Kemudian kenapa nggak pakai cos alfa? Cos alfa itu kan samping per miring. Nah, sampingnya memang ada, tapi kan miringnya belum ada nih. Maka kita cari miringnya dulu berapa, baru lanjut ke cari depan. Kan tambah lama kan ya. Nah, maka yang paling tepat itu adalah memanfaatkan tan alfa, yaitu depan per samping. Nah, sampingnya sudah ada, ya kan 12. Kemudian sudutnya juga sudah ada. Oke, 45 derajat. Langsung aja di sini ya, tan alfanya kita ganti 45 derajat. Sisi depan ini akan kita cari kan ya untuk menambahkan si tinggi anak ini. Berarti depan aja langsung kita tulis ya. Sisi sampingnya itu kan yang ini 12. Nah, kita lihat di tabel istimewa tan 45. Tan 45 itu nilainya 1. Berarti 1 sama dengan depan per 12. Maka untuk sisi depan adalah 1 dikali 12. Nilainya 12. Nah, berarti panjang yang ini kan adalah 12 kan ya. Nah, maka kesimpulannya untuk tinggi tiang bendera itu adalah tinggi anaknya 1,55 ditambah tadi ini ya, yang kita cari sisi depannya 12. Hasilnya adalah 13,55 meter. Oke, selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.